Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV. Pemirsa, sektor pendidikan termasuk yang terkena dampak pandemi COVID-19. Tidak hanya peserta didik dan tenaga kependidikan yang harus menyesuaikan diri. Pengelola lembaga pendidikan juga harus menata ulang program yang sudah dibuat. Nah, bagaimana kiat mengelola perguruan tinggi swasta di tengah pandemi COVID-19? Anggaran apa saja yang dialihkan? Kita telah terhubung dengan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Dr. DRS Anak Agung Gede Oke Wisnu Murti MSI. Om Swastiastu, selamat malam Pak Wisnu Murti. Om Swastiastu, selamat malam. Nggih. Punapikatran niki Pak Wisnu. Nggih, kena. Sehat, nggih. Ya, Pak Wisnu, bagaimana yayasan yang mengelola lembaga pendidikan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini saat ini, Pak Wisnu? Ya, terima kasih. Kalau dalam perguruan tinggi swasta, yayasan adalah badan hukum penyelenggara perguruan tinggi. Dan rektor adalah pelaksana akademik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan universitas, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Nah, dalam tradisi kami di Universitas Swarmadewa, di bawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, tata kelola penyelenggaraan dan proses perencanaan penyelenggaraan pendidikan ini kita lakukan secara terstruktur. Artinya rektor sebagai penyelenggara tridharma perguruan tinggi ini mengawali proses perencanaan dengan membuat proyeksi pendapatan dan proyeksi jumlah mahasiswa aktif yang akan direkrut tahun depan. Anggaplah sekarang misalnya untuk tahun 2020, proses perencanaan kegiatan itu sudah disusun mulai tahun 2019. Nah, pola perencanaan ini kemudian diawali dengan proyeksi. Proyeksi jumlah mahasiswa, proyeksi kegiatan, dan proyeksi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kampus. Nah, tentu kita tidak pernah memikirkan di tahun 2019 bahwa tahun 2020 ini akan terjadi pandemik COVID-19. Dan terjadinya COVID ini tentu akan berdampak baik terhadap proses aktivitas kegiatan kampus, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen mahasiswa baru tahun 2020. Oleh karenanya, kami di Yayasan Kesejahteraan Korpri bersama Rektor Universitas Swarmadewa serta pimpinan fakultas sampai ke tingkat kaprodi harus melakukan apa yang kita sebut dengan replanning, perencanaan kembali terhadap hal-hal yang kita sudah tetapkan di tahun 2019 untuk program 2020. Bersamaan dengan itu tentu melakukan berbagai revisi, baik di sisi penyelenggaraan tridharma maupun dalam hal kegiatan-kegiatan operasional kampus. Jadi ada replanning atau revisi atau bisa dikatakan solusi jangka pendek. Apa yang dilakukan yayasan dan lembaga yang dikelola agar bisa berjalan di tahun ajaran yang baru ini sendiri, Pak Wisnu? Langkah-langkah yang kita sudah lakukan. Pertama tentu kita melakukan perubahan dan perbaikan serta penyesuaian terhadap kondisi saat ini dalam hal kegiatan akademik misalnya. Apa yang dulunya kita lakukan secara reguler dengan tatap muka, praktis semua kegiatan itu kita lakukan secara daring atau online. Dan kita patut bersyukur ya, Universitas Swarmadewa, kita sebenarnya dari tahun 2014, semua sistem kegiatan kita sudah bersifat online. Artinya ketika sekarang kita harus dihadapkan dengan proses pembelajaran daring, kami tidak mengalami masalah yang berarti ya. Karena sistem yang kita punya sudah mampu mengcover berbagai macam kegiatan. Nah, tinggal sekarang bagaimana mahasiswa ini harus menyesuaikan terhadap kondisi yang terjadi, termasuk juga
para dosen-dosen yang tentunya juga harus menggunakan sistem yang kita punya. Nah, itu dari sistem pembelajaran. Saya pikir ini dampak yang paling nyata ya. Artinya kita melakukan perubahan yang sangat signifikan terhadap semua proses, baik itu yang bersifat akademik maupun non-akademik. Termasuk juga kita menerapkan sistem apa yang kita sebut dengan WFA ya, work from home, bagi karyawan yang biasanya dikerjakan di kantor, sekarang mereka harus kerjakan di rumah dengan sistem shift misalnya. Nah, ini sistem pelayanan yang kita lakukan. Yang berikutnya yudisium, ini yang sekarang sedang dikerjakan. Yudisium kita juga gunakan dengan sistem online. Artinya mahasiswa tinggal di rumah, kemudian pimpinan-pimpinan fakultas itu melakukan proses yudisium dengan tetap melaksanakan prosesi tanpa mengurangi makna dari yudisium itu sendiri sebagai pelepasan mahasiswa di tingkat fakultas. Baik, Pak Wisnu, persoalan mendasar yang dihadapi PTS dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kalau saya boleh sampaikan, ini saya baca data dari Asosiasi PTS Indonesia menyebutkan hampir 50% mahasiswanya tidak sanggup membayar sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Ini apakah juga terjadi di Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Pak Wisnu? Ya, terhadap hal itu, saya pikir hampir semua akan terdampak ya, akan terdampak, termasuk juga apa yang mesti harus dibayar oleh mahasiswa. Namun sampai saat ini saya melihat di Warmadewa belum sampai ke titik itu, karena pertama di Warmadewa kita menyiapkan beasiswa yang cukup banyak, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Yang kedua, saya juga bersyukur bahwa Bapak Gubernur Bali, Bapak Koster, ini sudah memberikan bantuan langsung kepada mahasiswa melalui rektor, dan Warmadewa mendapatkan jatah yang cukup besar ya, sekitar 1.250, atau kalau itu diuangkan sekitar 1,2 M. Jadi bisa dikatakan pemerintah Provinsi Bali sudah merespon apa yang dihadapi dari PTS ini sendiri. Ya, sangat responsif, dan ini saya pikir sangat tepat ya. Karena bagaimanapun yang sebenarnya disasar adalah mahasiswa melalui perguruan tinggi. Kalau di Warmadewa tentu melalui rektor, yang nanti rektor teruskan kepada WR3, dan WR3 mengidentifikasi. Sehingga bantuan yang diberikan kepada mahasiswa itu tepat sasaran. Artinya mereka yang berhak mendapatkan. Nah, ini juga perlu kesadaran bersama gitu ya, perlu kesadaran bersama. Mari kita juga melihat kondisi real, bahwa di mahasiswa itu sendiri ada yang cukup mampu, ada yang mampu, dan ada yang kurang mampu. Saya pikir bagi yang cukup mampu dan mampu, ini mari kita relakan dan kita bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, sehingga disinilah sebenarnya semangat kebersamaan dan gotong royong itu kita bangun. Baik, berbicara tentang respon pemerintah Provinsi Bali, tentunya sudah melakukan upaya kreatif meringankan beban mahasiswa dalam keterbatasan ekonomi. Kita berbicara tentang anggaran, Pak Wisnu. Adakah anggaran yang dialihkan dan bagaimana mekanismenya, Pak Wisnu? Oh iya, jadi pertama kami setelah terjadinya pandemik COVID-19 ini, kami di Warmadewa dari bulan Maret itu sudah membentuk Satgas, Satgas COVID-19. Dan Satgas COVID-19 ini dimotori oleh teman-teman kita dari Fakultas Kedokteran. Nah, tugas Satgas COVID ini ada dua. Yang pertama berkaitan dengan faktor kesehatan,
dan yang kedua berkaitan dengan jaring pengaman sosial. Dan kami dari yayasan langsung mengomandani atau meng-SK-kan Satgas ini sehingga menjangkau keseluruhan UPK yang kita punya. Dan Satgas COVID ini sudah bekerja sangat-sangat baik. Pertama, secara internal kita melakukan disinfektan kepada semua sarana prasarana yang kita punya, kampus dan sebagainya. Kemudian kita membuat juga cuci tangan, sosialisasi, termasuk kita bersama-sama pemerintah provinsi dan Kota Denpasar melalui laboratorium yang kita punya ikut berpartisipasi dan membantu pemerintah untuk melakukan uji PCR. Dan ini sudah dikunjungi oleh Bapak Gubernur dan termasuk Bapak Wali Kota. Dan ternyata di Bali baru ada 3 tempat. Yang pertama adalah Rumah Sakit Tanglah, yang kedua adalah Rumah Sakit Udayana, dan yang ketiga adalah Laboratorium Biomol yang kita punya di Universitas Warmadewa. Nah, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu, tentu membutuhkan dana yang kita harus alihkan. Maka langkah yang kami lakukan pertama adalah melakukan revisi terhadap anggaran-anggaran yang ada. Dan revisi ini ternyata bisa kita alihkan untuk menunjang program Satgas yang kita punya. Jadi Satgas ini dibiayai dari masyarakat, dari Warmadewa untuk masyarakat. Termasuk juga kami menggalang dana partisipasi dari Civitas Akademika. Nah, ini pengalihan dana kita arahkan untuk menunjang Satgas. Kemudian yang kedua, tentu dengan peristiwa ini, banyak kegiatan, banyak program yang disusun tidak bisa kita jalankan. Nah, tentu program yang tidak jalan ini otomatis anggarannya untuk sementara kita tidak cairkan, tidak kita pergunakan. Tetapi yang pasti, sikap kami di yayasan, kami tidak akan pernah mengurangi, memotong hak-hak karyawan, termasuk hak-hak dosen. Ini adalah komitmen. Jadi kami tidak akan mengurangi, kami tidak akan memotong, kami tidak akan mengambil hak-hak yang harus kami berikan kepada dosen dan karyawan. Maka termasuk juga kegiatan atau anggaran yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Maka yang harus kita revisi adalah hal-hal yang berkaitan dengan operasional lainnya, seperti misalnya ada perjalanan keluar daerah, perjalanan dinas, biaya rapat, karena sekarang rapat kan sudah mulai daring. Termasuk juga aktivitas seminar misalnya kan. Jadi sekarang dengan sistem daring tentu kegiatan-kegiatan itu bisa kita, dananya bisa kita efisienkan, tetapi kegiatan masih tetap jalan. Jadi bisa dikatakan ini anggarannya itu atau penggunaan anggaran sudah dilakukan atau langkah-langkahnya sudah dilakukan ya, Pak Wisnu. Iya. Baik. Komisi 10 DPR RI bahkan mengapresiasi kepedulian PTS yang ikut berpartisipasi dalam mempercepat penanganan COVID-19 ini sendiri, dan itu pun sudah dilakukan dari Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali dengan membentuk Satgas COVID-19, Pak Wisnu. Iya, betul. Jadi ini adalah bagian dari kepedulian kita bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini adalah musuh kita bersama. Dan sekaranglah saatnya kita semua bersatu padu untuk bersama-sama bergotong royong melakukan apa yang kita bisa, berbuat apa yang kita bisa, sekecil apapun. Dengan cara-cara seperti ini, maka saya yakin seyakin-yakinnya, sebesar apapun masalahnya, kalau itu kita selesaikan, kalau itu kita kerjakan bersama-sama, itu akan, saya punya keyakinan akan bisa teratasi. Baik, Pak Wisnu Murti, Ketua Komisi 10 DPR bahkan meminta Kemendikbud untuk segera merumuskan skema demi membantu PTS yang terdampak COVID-19. Apa harapan ke depannya, khususnya terkait bidang pendidikan ini sendiri, Pak Wisnu? Betul sekali. Kebetulan saya juga adalah Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Bali dan menjadi salah satu Wakil Ketua Asosiasi
Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia di pusat. Pada beberapa waktu yang lalu, kami pengurus pusat sempat melaksanakan rapat daring tentang dampak COVID terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi swasta. Dan keluhan dari teman-teman di swasta tentu yang pertama, apa yang tadi dikatakan, bagaimana mahasiswa ini mengalami kesulitan. Tentu ini akan berdampak pada pendapatan untuk penyelenggaraan pendidikan di swasta. Maka kami sebenarnya berharap Kementerian Pendidikan bisa memberikan bantuan internet gratis gitu ya kepada seluruh perguruan tinggi, khususnya swasta. Kenapa? Karena inilah kebutuhan dasar ketika kita bicara daring. Nah, kalau misalnya semua mahasiswa, jadi kebutuhan internet ini sebenarnya kan menjadi kebutuhan tidak saja mahasiswa dan perguruan tinggi, hampir semua masyarakat kita. Karena dengan work from home, kemudian sistem pembelajaran daring, maka kebutuhan dasarnya adalah internet. Dan bandwidth ini menjadi penting. Kami sendiri kalau di kampus tidak ada masalah. Karena kami menyiapkan hampir 400 megabyte bandwidth. Jadi sangat-sangat besar. Dan ini kita berikan kepada mahasiswa kalau itu di kampus. Nah, persoalannya kalau daring, kan mahasiswa harus dari rumah. Baik, itu harapan dari Pak Wisnu Murti. Ya, betul. Baik, Pak Wisnu Murti, terima kasih atas waktunya, dan tadi terima kasih sekali lagi Dr. DRS Ana Agung Gedeoke Wisnu Murti MSI, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Saya Made Sukaden Karang, mohon pamit undur diri. Om Santi 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 Om.